17 Agustus 2023 ini saya di kantor sendiri ya, Arba Power Indonesia. Umur saya 39 tahun. Saya cukup lama di bidang konstruksi baik itu mengerjakan proyek-proyek rumah-rumah swasta, itu ya, rumah-rumah orang hunian gitulah. Terus kemudian pekerjaan atau proyek-proyek dinas, lembaga, yayasan ya, kemudian kantor-kantor yang lainnya itu kan, atau bahkan di BUMN saya juga mengerjakan. Dan saya juga sekarang lagi mengerjakan di sekolahan ya, juga di lembaga independen negara juga ini. Kemudian juga sekarang lagi mengerjakan di Ibu Kota Negara Nusantara, IKN sana ya, di KIPP-nya bahkan, jadi di kawasan inti pusat pemerintahan. Yang akan saya bahas sekarang ini adalah saya bagaimana sih ketika memulai di bidang rumah bangun gitu ya. Karena banyak teman-teman itu yang bertanya ke saya itu, tanya tidak lewat YouTube, tapi tanyanya itu lewat ketika ketemu, bahkan lewat telepon. Oh ya, ini sebentar lagi juga ada yang mau datang ke kantor. Itu dia mau bikin rumah 2 lantai. Yang ingin saya sampaikan adalah, jadi gini, urutannya itu kalau saya bikin rumah ya, rumah perumahan itu, perorangan itu, biasanya yang pertama saya lakukan itu survei ya. Jadi ke tanah yang di situ, karena bikin rumah itu kan tidak cuman asal jadi, tapi dia juga harus memperhatikan lingkungan sekitar itu kan, kemudian kontur tanah sekitar, kondisi sosial masyarakatnya, kemudian dia punya, mungkin kalau sudah berkeluarga punya anak berapa gitu kan, anaknya usia berapa, dia kerjanya di apa, yang diinginkan denahnya seperti apa gitu kan. Kemudian nanti dia biasanya dia tak suruh ngisi ini, jadi tak suruh ngisi pengennya ada ruangan apa aja gitu kan, fungsinya untuk apa aja gitu. Lah dari situ nanti ketika sudah diketahui luasnya berapa tanah itu, dia pengennya ada apa aja sih di dalam rumah itu kan. Ada carport mungkin, terus kemudian ruang tamu, ada ruang keluarga, ada apa namanya, kamar utama juga mungkin ada, kemudian ada rooftop atau apa segala macam, sampai ke nanti ada pantry-nya atau kamar apa, dapur itu kan, dapur bersih mungkin sendiri, mungkin ada dapur kotor sendiri segala macam. Itu nanti saya biasanya bertanya, kemudian pertanyaan berikutnya itu biasanya materialnya mau menggunakan apa aja gitu. Nah setelah itu, setelah saya ukur luasnya, kemudian saya ukur elevasi tanahnya itu dari jalan berapa, tinggi, lebih tinggi dari jalan kah atau lebih rendah dan segala macam. Kemudian apa namanya, setelah itu semua biasanya dari jalan ini apa aja di sana adanya gitu kan. Arbab tutup bab pintunya bab. Kemudian di sekitar itu ada ruangan apa di sekitar itu ada apa aja lah, mungkin salurannya bagaimana, dekat dengan sungai atau tidak gitu. Sebentar ya. Sorry, saya tutup itu sebentar. Jadi begitu sampai ke sosial juga biasanya saya tanyakan itu ada apa aja di lingkungan sekitar itu kan. Dia hobinya apa, kadang saya tanyakan. Itu nanti berkaitan dengan interior segala macam. Lah yang paling utama ya tadi itu, dia pinginnya ada ruangan apa aja. Ketika saya sudah
berikan catatan ya, atau kadang juga saya minta orang itu untuk ini bikin denah asal aja gitu kan, nanti saya yang merapikan gitu. Karena bagi saya arsitek itu adalah memberikan suguhan apa yang diinginkan oleh klien atau user atau pengguna jasa. Jadi bukan dari kita sebenarnya, tapi dari mereka itu pengennya apa, ya kita yang membikinkan gitu, kita yang menyajikan. Tapi menu itu sebenarnya sudah dari klien atau dari user. Biasanya begitu kalau saya. Setelah itu sudah selesai semua, nanti tahap berikutnya adalah saya bikin gambar 3 dimensi ya. Nah, saya bikin gambar 3 dimensi, kemudian gambar 3 dimensi itu nanti saya kasihkan itu ke user tadi. Kalau ada revisi enggak gitu kan, oh ini mungkin tampilannya begini, oh ini jendelanya dikecilkan, atau mungkin ini nggak usah pakai jendela dan segala macam, fasadnya gini, oh ini denahnya gini. Nah, gitu. Kalau sudah clear semua, nanti baru kemudian saya revisi, atau kalau tidak ada revisi biasanya itu saya kemudian langsung bikin RAB kalau sudah tidak ada revisi ya. Intermezzo itu. Jadi kalau sudah tidak ada revisi, saya bikin RAB. Jadi RAB itu kan tadi sudah kelihatan itu ya volumenya berapa. Oh ya, dan di samping juga gambar 3 dimensi atau gambar model, saya juga bikin gambar yang 2 dimensi ya. Jadi itu gambar kerja. Jadi gambar kerja itu detail banget, nanti mulai dari galiannya, mulai dari elevasi tanahnya. Jadi ada spek dan volume di situ ketahuan. Volumenya berapa, umpama batu itu berapa kubik gitu kan. Kemudian pondasi tadi berapa kubik, betonnya itu berapa meter kubik juga, kemudian besinya berapa kilogram, lantainya berapa meter persegi, batanya berapa meter persegi, dindingnya itu plester arsinya berapa meter persegi, catnya plafonnya berapa meter persegi, stop kontaknya berapa titik, kemudian saklarnya berapa, lampunya berapa, semua sampai ke atapnya berapa meter persegi, dengan material apa atau speknya seperti apa, jendelanya mau pakai apa, kayu jenisnya apa, kalau pakai aluminium nanti warnanya mulai dari silver, kemudian ada warna hitam, warna coklat, urat kayu, warna putih tulang dan segala macam. Kemudian nanti mereknya apa, mulai dari merek biasa sampai ke YKK mungkin, atau ya banyaklah itu. Hal-hal itu nanti itu namanya spek ya. Jadi spek itu bahan yang kita gunakan, semakin speknya itu tinggi ya harga semakin tinggi. Jadi rumah itu kan, kalau rumahnya kecil tapi speknya tinggi ya harganya lumayan, tapi kalau rumahnya besar speknya biasa juga harganya juga tidak terlalu mahal. Itu biasanya begitu. Kalau itu sudah selesai dengan tadi gambar tadi ya, gambar 3 dimensi, kemudian gambar kerja, sudah RAB juga sudah. RAB saya ajukan, kalau RAB sudah dianggap oke, setuju dengan user, dengan kita, ya udah biasanya kita menentukan kapan mau dimulai, saya bilang gitu, dengan saya ngasih jangka waktu pelaksanaan berapa bulan itu kan ya, begitu teman-teman. Oh ya, mau saya sampaikan ini juga, yang penting adalah arsitek itu personal sekali. Jadi maksudnya begini, biasanya antara istri dengan suami itu juga keinginannya berbeda, itu modelnya atau fasadnya segala macam itu berbeda. Artinya suami dengan istri saja itu biasanya keinginannya berbeda. Istrinya pengennya modelnya begini, suaminya beda itu kan. Nanti anaknya juga beda. Lah itu berarti kan sangat personal sekali. Makanya saya bilang bahwa arsitek itu adalah sangat personal sekali. Jadi kalau ada desain suatu bangunan apapun itu,
usernya sudah sesuai pengennya begini, kemudian orang lain itu melihat kok modelnya gitu, nah, itu kan personal lagi. Jadi user itu sudah oke, tapi orang lain menganggap kok modelnya gitu, padahal itu adalah sesuai yang diinginkan oleh si user. Jadi itu yang dimaksud arsitek itu sangat personal. Kayak orang skripsi lah, skripsi itu kadang menurut dosen pembimbing sudah bagus, kemudian oleh dosen penguji dianggap kurang ini kurang itu gitu kan, oleh dosen penguji satunya lagi ini sudah dianggap betul, bagus ya. Itu kan tidak ada yang salah sebenarnya, tapi hanya pandangan per penguji ataupun dosen pembimbing itu yang berbeda. Sama dengan arsitek yang tadi, tidak ada yang jelek sebenarnya, hanya per orang itu cara menilai bangunan itu, modelnya segala macam itu berbeda-beda. Ada yang sukanya begini, ada yang sukanya begitu. Itu tidak ada yang salah, karena saya tadi bilang itu bahwa arsitek itu sangat personal sekali, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu selesai semua, dan saya itu orangnya terus terang jarang pernah menanyakan masalah DP segala macam, karena gimana ya, saya itu trustnya itu harus tinggi sekali dengan klien itu. Juga sebaliknya, klien itu juga sangat tinggi trustnya atau kepercayaan ke kita. Jadi saya itu sebenarnya lebih ke memberikan ini konsultasi mungkin ya. Jadi kalau saya mengerjakan rumah-rumah orang-orang pribadi itu, yang saya tekankan itu justru di komunikasi. Saya suka bekerja dengan komunikasi yang baik, itu senang sekali. Dan alhamdulillah orang-orang yang sudah membangun di rumahnya ke saya itu banyak itu yang repeat order, kemudian dia merekomendasikan ke teman-temannya itu banyak juga. Itu ya, itu pengalaman saya kalau saya mengerjakan di proyek-proyek swasta ya, rumah pribadi ataupun apa itu begitu biasanya. Lah next, saya juga tadi saya bilang saya juga tidak cuma di swasta, saya juga mengerjakan proyek-proyek pemerintah itu ya. Bahkan saya sekarang juga di IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, dan di KIPP-nya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Nanti di video berikutnya saya contohkan bagaimana sih cara kita masuk ke badan usaha milik negara, proyek-proyek kayak gitu, dan bagaimana kita mau masuk di proyek-proyek dinas, lembaga independen negara, kementerian, atau mungkin yayasan gitu-gitu ya. Tapi pada intinya pekerjaan apapun kita dimanapun itu, yang penting adalah jujur. Jadi kalau ada volume lebih itu bilang aja ke user atau pengguna jasa, Pak, Bu, ini ada volumenya lebih, umpama batu itu di RAB itu ada 40 kubik umpama, tapi pada kenyataannya itu ketika kita gali di bawahnya itu sudah ada batu besar itu yang sudah kuat juga kan ya, berarti kan mengurangi volume batu itu. Bu, ini di RAB umpama ada, kita kan batunya kan 40 kubik, tapi ternyata kita memasangnya cuma 35 kubik, yang 5 itu tidak bisa terpasang karena di bawah itu sudah ada batu besar. Kalau batu besar itu kita hilangkan sayang, karena itu sudah sangat kuat sekali, malah bisa menopang rumah itu sendiri gitu kan, biar hemat juga. Ini tawarkan, Bu, ini berarti 5 kubik kalau sekian ratus ribu mungkin harganya, itu saya kembalikan, atau nanti kita bikinkan sesuatu yang lain dengan nilai 5 kubik yang tadi itu. Nah, biasanya begitu. Jadi kejujuran itu yang paling utama dalam sebuah usaha ya. Saya juga gak pernah main-main dengan yang namanya kejujuran itu, karena saya juga dulu berangkatnya itu benar-benar dari tanpa uang sama sekali. Waktu itu saya dipercaya oleh orang luar negeri lah. Oh ya, untuk cerita yang kayak tadi itu nanti saya bikin videonya lagi tersendiri gitu ya teman-teman. Itu cerita saya mengenai ketika saya mendapatkan proyek swasta. Jadi mulainya begitu, mulai dari ukur ya, survei itu, sampai ke pengerjaannya begitu. Oke.
Akhiri ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.